Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente Y-nya yang kompak dong. Kurang kompak. Kurang panjang. Dulu, nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh. Jadi makin panjang, makin sakit ke dalam hati. Paham? Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan Habaib, ngaku Habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan Kiai, ngaku turunan Kiai. Dia bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Man intasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman. Lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, 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 udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara. Ini yang namanya ulama, saudara. Ulama itu pewaris Nabi, saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan sudah. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi
para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik, pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jaga kita, mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini Begal Nasab ngomong begini, saudara. Ini Begal Nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah. Mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Ibu ayah saya orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa yang nggak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli, saudara. Ayah saya cucunya pitung, nenek saya ponakannya pitung, saudara. Orang Indonesia asli. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Cicahem, Bandung, saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada. Saya punya keluarga, saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saya. Mereka jangankan keturunan Rasulullah, menurut DNA orang Arab pun bukan. Inilah menjadi keyakinan saya. Qauliyahnya tesis Kiai Imad, kemudian kauniyahnya DNA. Muncullah hakul yaqin. Tadi kan firman Allah mengatakan, sesungguhnya penciptaan dan pembicaraan langit dan penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah bukti bahwa Allah Tuhan bagi orang berakal. Nah, saya pun hakul yakin ketika saya menggunakan akal saya. Ini dari tesis Kiai Imad, saya gunakan akal. Saya pertimbangkan dengan counternya. Saya lebih memilih kebenaran Kiai Imad. Dari tes DNA, saya gunakan akal. Loh, berarti ini bukan keturunan Nabi. Jadi inilah hakul yakin saya yang ingin diketahui oleh saudara Rumel, ya. Nah, ini kaum Ba'alawi seakan-akan kalau orang nggak percaya bahwa mereka bukan turunan Nabi, haram. Seakan-akan begitu. Wajib percaya bahwa kaum Ba'alawi keturunan Nabi. Kalau memang wajib percaya, jadi rukun iman ke-7 nih. Tambah rukunnya. Rukun iman jadi 7 nih. Ya, di samping yang 6 tadi, percaya kepada Allah, malaikatnya, Rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, kadar baik dan buruk dari Allah, percaya kepada Ba'alwi itu kan. Enggak begitu, saudara. Dan mereka mengatakan, akul yakin Roma Irama,
akan su'ul khatimah gitu. Ini udah kayak Allah deh sekarang. Mengganti peran Tuhan. Ini yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja demokratis. Qala ta'ala la ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Masa kita disuruh dipaksa? Percaya melalui turunan Nabi. Bahkan Allah berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa fayakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan kafir. Ini kita dipaksa suruh percaya. Allah saja membebaskan. Astaghfirullahaladzim. Jadi siapapun tidak percaya bahwa Alawi turunan Nabi, apalagi by data, by akal sehat, itu sahih, jangan disalahkan. Ya, apalagi kan udah banyak orang yang aku yakin sekarang, bukan cuma remaja yakin sekarang, bukan cuma remaja ramah. Nah, sekarang sebaliknya saya mau tanya kaum Alawi ini, apakah Anda yakin bahwa Alawi ini keturunan Rasulullah? Coba jawab. Apakah kaum Alawi hakul yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan hakul yakin, apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama hakul yakin bahwa Alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Alawi keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu, nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan? Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustadz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu, bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa? Sehingga label ini tetap dipertahankan. Ya akhi, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantangnya mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31, di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan, tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya, bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan, naudzubillah, tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga watawassaw bil haqq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Kalau sudah terang benderang, kalau Anda memaksakan diri, pertanyaan besar, motivasinya apa? Agenda. Sementara kita semuanya bakal mati nih, ya Allah, kita bakal mati, saya mati, Ustadz Rizik Syihab mati, Ustadz Taufik mati, semua mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan terutama masalah topik ini, kasus ini. Saya insya Allah lapang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan statement saya aku yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Aku yakin. Insya Allah sampai detik ini saya lapang untuk menempuh kematian saya nanti. Karena dengan data-data tadi, ayat kauniyah. Nah sekarang antum, teman-temanku, para Ba'alawi, saudaraku, tentunya Anda telah melihat data-data secara ilmiah dari ilmu sejarah, ilmu nasab, data-data ilmiah secara DNA dan filologi. Mestinya Anda juga yakin bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi masih mengaku-ngaku turunan Nabi, Masya Allah, ada azab yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian seperti orang-orang bercerai-berai dan bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata. Maka bagi mereka akan ditimpakan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abihi fa huwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang memanggil ayah kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram. Apatah lagi mengaku-ngaku Rasulullah sebagai kakeknya, sementara dia tahu bahwa Rasulullah bukan kakeknya, sementara dia sudah tahu banyak berita-berita yang ilmiah bahwa nasab mereka tidak tersambung, maka masih mengaku-ngaku. Apa kata Nabi? Surga haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, last but not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain gimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu yang benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan satu narasi, sudah hentikan saja polemik nasab, mari kita berdamai. Astagfirullahalazim. Damai itu penting, tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan. Masya Allah, ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan, quote and quote,